Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung Setiabudi dengan NIM 44432301110. Kelas C, Ilmu Perikanan tahun 2023. Dalam video kali ini, saya akan sharing ilmu apa yang sudah saya pelajari pada pekan lalu, yaitu tentang protein. Nah, protein pada dasarnya itu merupakan senyawa biomolekul yang terbentuk dari asam amino yang berikatan, yang disebut yang disebut itu dengan ikatan peptida. Oleh karenanya, protein itu disebut senyawa polipeptida yang berat molekulnya itu dari mulai 5.000 hingga 7 atau lebih dari 1 juta. Karena protein itu dari asam amino, mari kita bahas apa sih itu asam amino. Oke, jadi asam amino ini terdiri dari dua kata, yaitu asam dan amino. Asam berasal dari kata asam karboksilat, dan amino itu berasal dari kata amina, yaitu karena asam amino pada dasarnya memiliki dua gugus fungsi utama, yaitu gugus asam karboksilat dan gugus amina. Lalu apa aja sih jenis asam amino yang dikandung? Oke, asam amino ini dibedakan menjadi dua bagian, asam amino esensial dan asam amino non esensial. Yang dimana asam amino esensial ini merupakan asam yang tidak dapat disintesis oleh tubuh. Oleh karena itu, kita harus memperoleh asam amino jenis ini dari makanan. Contohnya itu kayak daging-dagingan, kayak tumbuh-tumbuhan seperti sayur-sayuran. Nah, untuk sementara itu, asam amino non esensial ini merupakan kebalikannya dari asam amino esensial, yaitu dapat disintesis oleh tubuh. Nah, asam amino juga tergolong dari apa sih? Asam amino esensial itu tergolong dari asam amino fenilalanin, triptofan, metionin, lisin, leusin, valin, isoleusin, treonin. Nah, untuk sementara asam amino esensial ini memiliki dua tambahan, yaitu arigin untuk bayi dan histidin itu untuk anak-anak. Untuk asam amino non esensial itu tergolong dari alanin, asparigin, sistein, glutamat, glutamin, glisin, hidroksiprolin, prolin, serin, dan tirosin. Nah, protein ini memiliki 4 struktur, yang dimana yang pertama itu struktur primer, yang kedua itu struktur sekunder, yang ketiga struktur tersier, serta yang keempat itu struktur kuartener. Yang dimana struktur primer ini merupakan urutan asam amino pembentuk protein, sementara struktur sekunder ini merupakan struktur 3 dimensi yang terbentuk akibat adanya ikatan hidrogen antara gugus amina dan antara ikatan hidrogen antara rantai alkil. Lalu kemudian struktur tersier ini terbentuk dari interaksi struktur sekunder yang satu dengan struktur sekunder yang lainnya, dan berbagai jenis ikatan seperti ikatan hidrogen dan ikatan sulfida. Nah, untuk struktur kuartener ini merupakan hasil interaksi dari beberapa struktur tersier. Nah, terus bagaimana sifat-sifat dari protein? Yang pertama itu protein dapat membentuk ion Zwitter, yaitu dalam satu molekul itu terdapat muatan positif dan negatif. Sekaligus hal ini disebabkan adanya protonasi ion H+ dari gugus asam karboksilat yang kemudian diikat oleh gugus asam amina dalam satu molekul tersebut. Kemudian sifat yang kedua dari protein ini bersifat amfoter, yang artinya protein dapat bertindak sebagai asam maupun sebagai basa. Lalu sifat yang ketiga dari protein itu merupakan dapat melalui reaksi pengendapan, terutama dengan ion-ion logam. Kemudian protein juga pada umumnya sukar larut dalam air, karena molekul protein merupakan molekul yang begitu besar dan rantai alkil bersifat hidrofibik. Lalu yang terakhir dari protein itu adalah protein dapat mengalami denaturasi atau perusakan struktur yang diakibatkan oleh pemanasan atau reaksi dengan asam maupun basa. Seperti yang kita ketahui, protein ini memiliki manfaat yang sangat besar bagi tubuh kita. Yang pertama, protein ini berperan sebagai enzim. Sebagai contoh enzim ini yang ada dalam sistem pencernaan kita, yang dapat memecah molekul molekul besar menjadi molekul sederhana, sehingga molekul tersebut itu dapat diserap oleh tubuh kita.
Nah, protein berikutnya adalah sebagai antibodi. Contohnya protein yang berupa sel darah putih yang berperan itu untuk melawan bakteri atau virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, peran protein yang juga sangat penting adalah protein sebagai hormon. Misalnya, protein berperan sebagai hormon pertumbuhan. Hormon ini berfungsi dalam pembentukan sel-sel tubuh manusia, mulai dari balita hingga dewasa. Nah, protein juga berperan sebagai penunjang mekanis, sebagai contoh protein yang berupa kolagen yang sangat penting dalam kekuatan elastisitas dan daya tahan kulit. Nah, protein juga berperan dalam media perambatan impuls saraf. Misalnya, rhodopsin yang merupakan protein reseptor pada sel batang retina yang sangat sensitif terhadap cahaya. Nah, yang berikutnya, protein juga berperan sebagai alat pengangkut dan penyimpanan. Misalnya adalah protein yang berupa hemoglobin yang berperan dalam mengangkut oksigen di dalam sel darah merah. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.